Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Ada yang sakit? Apa, Bu? Bapak sakit? Iya, Bu. Nah, kalau gitu kita doakan semoga orang kita cepat sembuh ya. Nah, sebelum itu ibu minta semuanya tolong lihat kiri kanan depan belakang, kalau ada sampah tolong dikutip. Habis itu siapkan, rapikan mejanya, kursinya, biar kita siap belajar, ya. Itu kita mulai belajar. Nah, sebelum kita mulai belajar, tolong ketua kelas pimpin doanya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita mulai belajar. Sebelum itu ibu mau tanya nih, minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Betul, yang lain. Contoh contohnya tuh, Bu. Iya benar. Jenis ini. Iya benar. Nah, sekarang coba lihat bentar. Perhatikan gambar dulu. Gambar pertama tentang apa? Coba. Siapa yang bisa? Menjual makanan, Bu. Benar, menjual makanan. Gambar kedua, ayam goreng. Ayam goreng. Kenapa di situ ada satu centang satu enggak? Karena yang ini udah kotor, Bu. Udah ada lalat. Ayam busuk, Bu. Iya, benar. Nah, sekarang di gambar satu ibu mau tanya. Itu kan yang jual-jual makanan ya? Di mana biasanya jual makanan? Pasar. Pasar. Apakah semua makanan yang di pasar itu boleh kita makan? Boleh, Bu. Iya, tergantung halalnya. Yang kedua, kenapa ini kan sama-sama ayam, ya kan? Tapi satunya nggak boleh makan, satunya boleh makan. Kenapa? Karena yang ini bersih, Bu, halal. Kalau yang ini udah banyak lalat-lalatnya, Bu. Lalat busuk. Iya, benar sekali, masya Allah. Pintar-pintar semua ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perbedaan makanan dan minuman halal dan haram berdasarkan bahan, proses pengolahan, penyembelihan, dan cara memperolehinya. Perbedaan makanan Nah, perbedaan makanan dan minuman halal dan haram berdasarkan bahan, proses pengolahan, penyembelihan, dan cara memperolehnya. Apa tujuan kita belajar hari ini? Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu membedakan makanan dan minuman halal dan haram berdasarkan bahan, proses pengolahan, penyembelihan, dan cara memperolehnya dengan benar. Manfaat pembelajaran adalah peserta didik memahami pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman halal serta menjauhi yang haram sebagai wujud ketaatan kepada Allah sehingga mampu memilih dan menerapkan pola konsumsi yang sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, kemarin ibu udah janji ya, model pembelajaran kita hari ini tuh belajar sambil bermain. Jadi nanti ibu akan mengajak anak-anak itu semua untuk bermain cerdas cermat, CCS, cerdas cermat singkat. Ya, sebelum kita mulai permainannya, nanti ibu harapkan anak-anak itu semua perhatikan apa yang ibu sampaikan. Karena materi yang akan ibu sampaikan akan menjadi soal di permainan itu. Ya. Nah, sekarang kita bagikan kelompok dulu. Ini udah duduk teratur ya. Berarti yang di kelompok 1, di kelompok 2, di kelompok 3. Baik, untuk itu ibu akan membacakan aturan mainnya. Mohon didengarkan baik-baik ya. Jadi nanti setiap kelompok memilih satu ketua sebagai juru bicara. Lalu gimana yang lainnya? Bagi anggotanya itu kalau tahu jawaban kasih tahu ketuanya, ya. Yang kedua, guru menampilkan gambar soal di PPT. Nah, dan soal dibacakan oleh guru. Setelah guru membacakan soal, baru ketuanya yang bisa angkat tangan, ya. Kemudian yang ketiga, kelompok yang paling cepat mengangkat tangan berhak menjawab. Jawaban benar memperoleh 100 poin. Jika salah, kesempatan dilemparkan ke orang lain
dan kelompok poin tertinggi menjadi pemenang dan memperoleh apresiasi. Nah, nanti di akhir pertemuan, di akhir permainan itu, Ibu akan bagikan LKPD masing-masing. LKPD itu berisi tentang masalah permainan kita itu dan akan jadi tugas kelompok bagi kalian semua. Udah? Itu kita masuk ke materinya. Coba perhatikan. Tolong, ini siapa namanya? Iya. Saya bacakan bagaimana cara mengetahui makanan itu halal dan haram. Yang pertama, bahan Bu. Yang kedua, beli. bagus. Yang ketiga, prosesnya Bu. Yang keempat itu ada pengolahan. Iya, betul sekali. Siapa tadi namanya? Nabila. Iya, benar sekali yang Nabila sampaikan. Karena kita tuh tidak cukup melihat bentuknya aja untuk mengetahui halal dan haram. Kita harus tahu bagaimana asal dan cara mendapatkannya. Sampai di sini paham semua? Oke, lanjutkan. Tolong Raisa bacakan. Halal dan haram berdasarkan bahan. Yang halal itu ada ikan, ada ayam, dan ada sayur brokoli. Nah, kalau yang halal itu ada buah, ada darah, dan ada bangkai. Iya, benar sekali anak ibu. Tadi kan ada 4. Salah satunya itu dilihat dari bahan kan. Bahan yang halal itu bahan yang sesuai dengan syariat Islam. Bahan yang haram, barang yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Paham? Selanjutnya, silakan dibaca. Siapa yang dulu? Oh, kelompok ini. Silakan dibaca. Pengolahannya Bu. Kalau yang halal itu pengolahannya bersih, suci, halal. Sedangkan kalau yang pengolahan yang haram itu dia kotor Bu. Dari mana-mana daging diambil Bu. Ya, benar sekali. Nah, jadi yang kedua itu kita lihat dari cara mengolahnya. Tadi kan ada bahannya. Bahannya itu halal. Tapi kalau karena makanan yang halal harus memperhatikan bukan hanya dari bahannya, tapi juga dari cara pengolahannya. Paham? Paham, Ibu. Selanjutnya, tolong bacakan. Ini siapa namanya? Iya, silakan. Halal dan haram berdasarkan cara pemilihannya. Disembelih haram menjadi halal dikonsumsi apabila disembelih sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala serta menggunakan cara dan alat yang dibenarkan. Masya Allah, tepat sekali jawaban dari Cuy. Jadi, tadi kan udah ada 2. Coba yang pertama apa? Yang pertama kita lihat dari apanya? Dari bahannya. Yang kedua kita lihat dari cara sembelihnya. Sebelum cara sembelihnya dari bahannya. Nah, sekarang cara penyembelihannya sama juga dengan yang sebelumnya. Cara penyembelihan yang tidak sesuai dengan syariat Islam juga akan menjadikan hewan yang halal itu menjadi haram, ya. Selanjutnya, halal dan haram berdasarkan cara memperoleh makanan. Nah, tolong membacakan siapa yang belum ya? Azira ya. Ya, sama dengan Anda satu aja sebelah sana yang halal. Cara memperoleh makanan halal. Makanan halal adalah makanan yang diperoleh melalui cara yang baik dan dibenarkan dalam Islam, seperti membeli dengan uang halal, bekerja atau berdagang dengan jujur. Sekarang coba Azira belum dari tadi ya. Pasti tunggu dari tadi ya. Sekarang bacakan cara yang memperoleh dari yang halal. Yang haram itu makanan yang tak boleh dijual. Jadi kayak ini Bu, kalau misalnya kita tuh dia barangnya halal, tapi kita tuh ambilnya dicuri atau ambil punya orang, itu jadi haram dia Bu makanannya. Oh iya, betul. Nah, ibu mau tanya nih, di sini ada nggak kawan-kawan yang suka mencuri barang orang? Enggak, Bu. Enggak, Enggak sama. sama. Jadi anak ikut di sini baik semua ya.
Ada nggak lihat orang curi makanan? Ini Bu, mangga. Mangga Gara-gara itu masuk berapa kita bukan ambil mangga orang. Itu kan jadi makanan yang Haram. haram. Kenapa haram? Karena banyak orang ini. Kalian dengar ke itu? Enggak ada aku kami baik. Alhamdulillah. Pas kecil-kecil kemarin. Lihat apa? Ibu tapi kau udah keluar dari pagar di jalan boleh? Sebelum itu ada yang mau jawab? Saya Silakan. Saya pernah dengar Bu kan, kalau udah keluar pagar itu buahnya bisa ambil Bu, karena kan di luar pagar kadang-kadang daunnya disapu sama orang lain. Bagus dengan jawaban dari saya. Kata si Yuli. Daunnya disapu orang lain, tapi kalau daunnya kita sendiri nyapu loh. Iya, masya Allah ya. Ada yang jawabannya. Ibu tapi kan udah keluar ya Bu dari pagar tadi. Kayak mana kan lah bukan punya dia. Oke. Baik, kalau itu akan dijawab ya. Nah, perhatikan. Jadi, kalau ini pertanyaannya gini, itu mangga siapa? Mangga orang tadi bukan. Kalau mangganya keluar, dia masih milik siapa? Milik orang itu Tetap itu. milik orang. Kalau misalnya orang itu pernah bilang sama kita, ya boleh ambil aja ya. Ini daripada aja kalian ambil aja lah, gitu kan? Jadi boleh. Kalau misalnya orang tuh nggak ada tahu kita ambil di sini, nanti itu jelas dikatakan hak. Kalau orangnya jauh Bu, misal di Jakarta orangnya Bu. Yang di sini banyak rumah-rumah singgah kayak gitu Bu, cuma dia beli untuk anak-anak. Masih Bu, disewa. Jadi batangnya tuh besar Bu. Abis itu Kan kalau kita minta abis bisa itu jual lagi Bu beda. Sekarang pertanyaannya, malaikat itu tahu nggak kita? Tahu. Malaikat itu tetap mencatatkan perbuatan kita, walaupun orang pemiliknya nggak tahu, ya kan? Nah makanya kalau anak-anak itu menghindari semua yang kayak gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada Bu. Bu, kan di sekolah kan ada pohon jambu biji itu Bu. Jadi kami ambil Bu, kalau kami ada yang SPP. Boleh kan Bu? Boleh, Bu. Iya pada SPP. Kalau itu udah diizinkan mungkin dari atasan kan, berarti bukan kita ambil sebagai mahasiswa itu. Kita juga perhatikan adab-adabnya, ya. Jangan kita ambil semua ini satu pohon untuk kita, nggak boleh kan, masih ada mahasiswa yang lain. Tapi kami siswa Bu. Ibu kami Kita ambil kemarin. oh ya, sama siapa? Ada kok nggak ada Nanti ya. Udah. Berarti semuanya udah paham kan? Udah paham kan? Nah kalau gitu seperti janji itu tadi, kita akan mainkan game. Kita akan mainkan game. Ingat kan? Gimana sistemnya? Ada ketua. Ada ketua. Di sini siapa ketuanya? Bisa ya. Lisa. Baik. Di sini. Saya Bu. Sini. Mahira. Nah, perhatikan gambar Lisa. Pertanyaan pertama. Oh bentar. Ibu tulis dulu di papan. Ini kita mainnya bukan kelompok aja. Kita kelompok itu kita kasih nama regu aja ya. Dia regu A, regu B, dan regu C. Ibu pakai nama aja lah Bu. Bu Abu Bakar Ali. Apel. Ini Anggrek. Banana. Bahasa Inggris. Kami pakai semua Bu. Kami Bu. Pakai raksasa. Iya. Rahasia. Iya. Pokoknya bangga ya. Raksasa mereka. Baiklah. Perhatikan ya. Kita akan main ini. Perhatikan. Pertanyaan pertama. Perhatikan gambar di sana. Ini banyak jebakan nih. Ini hati-hati. Apakah makanan pada gambar itu pasti haram? Pertanyaan iya itu Mbak bilang. Ini soalnya berbentuk pilihan ganda. Ya. Nah, ini beda-beda nanti Ibu jelaskan ini. Soal yang pertama ini bentuknya pilihan ganda. Ya. Apakah makanan yang ada pada gambar ini pasti haram? A. Ya. B. Tidak. C. Makruh. D. Haram. Ya, makan Bosan. Haram. Nah, dibantah. Bu. Nah, jadinya tidak Tidak. B ya. Tidak. Ya, B. Tidak. Tidak.
berapa itu banyak di rumah, ya kan? Ya kan? Tapi tidak mencerminkan kalau ini haram. Kenapa? Karena bisa jadi kan lalat tuh dia singgahnya sebentar. Singgahnya banyak banget itu kan bukan asli. Bisa jadi Tidak nggak asli. ya. Maka apa makanannya yang udah diaduk-aduk kan? Pas dimasak tuh diaduk-aduk sampai berantakan semuanya. Nah, siapa tadi yang makan hai? Banana. Banana, berikan tepuk tangan kepada banana. Pertanyaan kedua. Sajian gambar berikut, hati-hati banyak jebakan. Ya, apa yang menyebabkan gambar tersebut? Gambar di sebelah kanan itu menjadi kanan yang ini ya. Nih, apa yang silakan gambar di samping itu menjadi kanan. Silakan. Nomor 3. Kenapa yang apa bu? Kayak mana pertanyaan itu? Masih itu bu. Jadi kayak gini bu, kenapa jadi dia itu menjadi haram? Karena yang awalnya dia kan tadi anggur biasa, cuman karena difermentasikan kayak gitu bu, jadi dia itu menjadi alkohol bu, jadi dia itu menjadi haram. Iya, betul. Itu disebut dengan haram dari segi Prosesnya bu. iya, benar, berikan Bangkai. untuk bangkai. Berikan atas untuk Bangkai. Nah, pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, ini pertanyaan benar atau salah? Yang hanya berjawab benar atau salah. Ayam pada gambar kanan tetap haram dimakan jika dimasak hingga matang. Kanan yang mana bu? Yang ini kanan itu sini. Kami bu. Kami. Bukan ini tadi. Nggak boleh bu, karena dia masih tak tertabrak. Pinter. Wah, siapa tadi banana? Banana ini udah ini nih, udah nih. Satu lagi ya, pertanyaannya ada satu lagi. Ibu mau bertanya nanti kalau ayamnya kan udah ditabrak bu, tapi dia masih kepek itu masih hidup ya bu. Nanti kalau masih sempat dipotong, boleh. Tapi ini ceritanya dia ini belum ada Oh, lagi. lagi. Dari sini. Dah, sekarang pertanyaan yang terakhir. Ini perhatikan dulu ya. Dah, perhatikannya dah. Ada studi kasus. Dah, perhatikan. Pertanyaan terakhir. Apa yang menentukan halal dan haramnya minuman pada gambar itu? Yo. Kalau salah nggak di Ibu kalau salah kurangnya enggak bukan? Kalau salah juga Oh enggak aku saya dulu soalnya. Kalau salah dilempar ke kawan. Ayo. 10. Oh, saya bu. Silakan Ardi. Pertanyaannya kan itu apakah halal atau haram ya bu? Bukan. Bukan. Soda aku kan tetap salah. Oh gini bu. Tanya boleh. Ya, dilempar. Jadi kayak ini ya bu, kan pertanyaan es bir soda, bukankah bir itu haram katanya kan bu? Tapi ini kan cuma sodanya kata penjualnya. Bukan. Kata si ada yang kirim tuh. Oh kata si orang itu yang beli itu bukan? Iya. Habis itu soalnya kedua es bir soda apa kata? Baca gitu bacanya. Bukan, aku kan kayak gitu. Ya benar. Aku saya kayak gini bu ceritanya kan. Datang yang itu tukang surat datang dia ke warung dia bilang es bir soda, dia bilang es bir soda. Bukankah bir itu haram? Oh ada. Tapi ini bukan cuma sodanya, dibilangnya kan. Ini kan cuma sodanya. Habis itu dibilang sama kakak-kakak di belakang. Soalnya tertulis es bir soda di esnya tuh bu, di gelasnya tuh ada pula di gelas es bir soda tuh ya. Habis itu apakah tetap haram? Ditanya sama si bapak tuh, habis itu bapak tuh belum jawab. Nah, jawabannya apa? Iya, tetap haram. Haram bu. Iya, ini pertanyaannya. Ibu ulang lagi kalau enggak ya? Ulang lagi, diperhatikan nih. Pertanyaannya, apa yang menentukan halal dan haramnya minuman pada gambar itu? Halal bu. Halal bu. Saya bu. Iya silakan. Yang menentukan halal tidak halalnya apa?
jadi bisa jadi Bisa jadi kurang menurut kami Bu Iya, iya. itu minumannya halal karena kan halal karena kan cuma tulisnya aja bersoda, sedangkan itu minumannya soda gitu Bu, gak ada mandirnya Bu. Bu, nilai kami setengah Bu, kami bisa baca tadi Bu. Karena tidak ada jawaban yang benar maka ini yang menjelaskan. Ini maksud pertanyaannya kan apa yang tentunya halal dan haram. Dari segi apa? Dari segi bahannya, ya kan? Bahannya inilah yang menentukan yang halal. Nah karena ini maka ini jawabannya di cancel. Baiklah sekarang siapa yang mau mengambil kesimpulan? Ayo. Ibu, Ya silakan. Siti. makanan yang halal untuk dimakan Bu. Contohnya halal dari segi pembuatannya Bu, segi pengolahannya. Ya benar. Jadi ada 4 kan tadi, ada dari segi bahan, dari segi pengolahan, dan dari segi prosesnya mendapatkannya, dan dari segi penyembelihannya. Sampai di sini anak-anak ibu paham semua? Nah sebelum itu, alhamdulillah kalau kalian semua udah paham. Jadi ibu ingin sedikit mengecek kalian bisa apa enggak ya. Coba Mahira, coba sebutkan satu contoh halal dari segi prosesnya. Prosesnya Bu ya, ayam yang disembelih. Iya, benar sekali. Iya, dari segi bahannya. Segi bahan. Iya. Yang dibeli dari pasar. Oh, bahan. Iya, benar sekali. Beda itu lagi ya. Ya, betul. Nah, kita lanjut ya. Gimana pengetahuan baru kalian hari ini? Apa yang kira-kira yang kalian peroleh? Jadi kita nggak boleh makan makanan yang halal. Benar sekali. Sekarang bagian pelajaran apa yang paling kalian sukai? Main. Nah, begitu. Besok kita main lagi ya, Bu ya. Apa yang masih ingin kalian pelajari selain ini? Selain tentang jenisnya nih. Makanan. Iya, masya Allah. Baik, kalau gitu, yaudah kalau gitu pesan moralnya itu adalah kita tuh nggak boleh mendekati makanan yang haram. Sama seperti yang disampaikan minggu lalu juga, kita harus tahu dari segi apapun itu, baik cara mendapatkannya dan dari segi apapun, tetap tidak boleh mendekati makanan yang haram dan tetap komitmen dengan memakan makanan yang halal. Sekalipun misalnya sedikit makanan yang halal, kita tetap harus makan makanan yang halal. Ya, nah sampai di sini Ibu akhiri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kalau itu kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu tiri udah